akan saatnya kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Berfirmanlah Engkau malam ini Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat bagi kami semua. Biar kebenaran firman-Mu benar-benar menjadi rema, menjadi makanan bagi jiwa kami Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini, kami akan menikmati makanan kebenaran firman Tuhan yang menjadi modal dan kekuatan bagi kehidupan kerohanian kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tinggal kurang lebih 1,5 jam lagi. Kita berada di tahun 2020 ini. Sedikit waktu lagi kita akan tinggalkan tahun yang penuh dengan kenangan ini. Ya. Sungguh kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun situasi dan kondisi yang ada sangat sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan kita. Kebiasaan kita dalam beribadah sebenarnya harus berhimpun, berkumpul bersama-sama di gedung gereja, di Ka'bah Tuhan. Tapi karena sekali lagi situasi dan kondisi yang ada, terjadilah seperti saat ini. Saya tahu persis kerinduan dari jemaat Tuhan. Saya tahu persis kerinduan dari para hamba-hamba Tuhan. Tetapi dalam Efesus 5 ayat 20 dia katakan, di dalam segala hal mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun hanya beribadah di rumah masing-masing, kami di gedung gereja hanya pelayan-pelayan altar saja. Kami semua yang ada di tempat ini, kita semua yang ada di rumah masing-masing, mari tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi, itu semua sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berani berkata, apa yang Tuhan izinkan itu terbaik, itu adalah baik adanya. Dan kita terima dengan ucapan syukur. Malam hari ini saya tidak akan berkata-kata panjang lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita berserah kepada kehendak Roh Kudus. Supaya kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di tahun 2020 ini. Di mana sebentar lagi akan kita tinggalkan. Biar firman Tuhan ini sekali lagi akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan bersama dengan kami yang ada di gedung gereja. Kalau kita sudah siap, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya beri judul kebenaran firman Tuhan. Ebenezer. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan saat ini. Ebenezer.
yang mengandung arti sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari sama-sama katakan, 1, 2, 3. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Mari buka dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Perikop pembacaan ini berjudul orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat 12 dalam pasal 7 ini berkata begini. Saya ambil satu ayat saja. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika bangsa Israel atas pertolongan atau perkenanan Tuhan berhasil mengalahkan musuh mereka, ini dalam perikop tadi dikatakan orang Filistin terpukul kalah oleh bangsa Israel dekat Mispa. Ketika bangsa Israel oleh pertolongan Tuhan berhasil mengalahkan musuh mereka yaitu bangsa Filistin, itu dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14 kalau saudara bisa baca di sana. Oleh pertolongan Tuhan, bangsa Israel bisa mengalahkan Filistin. Makanya ketika mereka menang dari peperangan dengan bangsa Filistin ini, dalam pembacaan tadi ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Samuel menamakan batu tersebut Ebenezer. Ya. Yang artinya batu pertolongan. Sekali lagi, batu pertolongan. Itu arti dari Ebenezer yang sebenarnya. Batu pertolongan. Nah, ketika Samuel menancapkan batu ini yang berarti batu pertolongan, Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bangsa Israel menang dari peperangan. Bangsa Israel ditolong, dibela oleh Tuhan. Berbicara dari hal kehidupan gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan, jemaat GPDI Efrata Panasen, kita boleh berkata saat ini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Katakan amin. Tahun 2020, 1 tahun ini
Ada 12 bulan yang telah kita lalui. Ada 366 hari. Ada 8.784 jam yang telah kita lalui dalam 1 tahun ini. Bahkan ada 527 40 menit. Itulah 1 tahun 2020 yang sebentar lagi tinggal 1 jam lebih sedikit akan kita tinggalkan. Jemaat Efrata Panasen telah melewati peperangan-peperangan di dalamnya. Ada ujian-ujian yang berat. Ada masalah-masalah yang berat di sana. Tahun 2020 mungkin ada duka cita di sana. Ada air mata di sana. Itulah yang dinamakan peperangan bagi kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, Ebenezer, mari beri pujian bagi Tuhan. Sampai di sini Allah menolong dan memberkati kita semua. Glory bagi nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kata-kata dari Nabi Samuel ini mempunyai 2 arti atau ada 2 makna di dalamnya. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata, baik di masa lalu maupun di masa depan atau di masa yang akan datang. Saya mau katakan kepada jemaat, kalau tahun 2020 ini kita boleh menang, kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita harus imani dan yakini bahwa ke depan tahun 2021 Allah Immanuel akan bersama-sama dengan saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi ini saudara yang dikasihi Tuhan. Maksud Samuel adalah bahwa sampai sejauh itu, haleluya, Tuhan sudah menolong mereka waktu di masa lalu. Kita pun berkata di masa lalu Tuhan sudah menolong kita semua. Kita terlepas dari duka cita. Dari duka cita Allah ganti kita dengan sukacita. Katakan amin. Dari pergumulan sakit Allah boleh sembuhkan kita. Dari permasalahan keuangan, dari COVID-19, haleluya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, di luar sana memang banyak yang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan. Banyak yang mati, banyak yang meninggal karena penderitaan sakit. COVID-19 merajalela di mana-mana. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang masih hidup sekarang ini, mari katakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong dan memberkati kita. Makanya pergunakan hidup ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan selagi kita masih ada, selagi kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Samuel dia percaya dan kita pun harus percaya, ya. Tuhan tetap akan menolong kita untuk ke depan. Jangan pernah takut. Kita pun memandang bahwa tahun yang segera akan kita tinggalkan dan tahun 2001 yang segera akan kita masuki ini, kita tidak sendiri. Haleluya, ada Tuhan bersama dengan kita. Banyak pakar, banyak orang yang memprediksi tahun 2021 bukan akan lebih baik lagi. Akan ada banyak sakit penyakit yang lebih membahayakan, yang lebih menakutkan dari corona, COVID-19. Itu adalah prediksi manusia, buatan manusia. Tetapi sampai saat
kita tidak pernah akan dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Kalau dari awal tahun sampai akan berakhir tahun ini, kita pun harus percaya bahwa Dia Yesus Tuhan akan tetap menolong engkau. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan remaja, katakan saja kalau Tuhan sudah tolong saya kemarin, saya yakin ke depan Tuhan tidak akan biarkan dan tinggalkan saya. Jangan pernah ada ketakutan, jangan sampai kita diintimidasi oleh kuasa setan, jangan sampai pergerakan kita ini tidak ada kebebasan lagi. Makanya jauhkan dari ingatan-ingatan yang membuat iman kita akan terpuruk, jadi lemah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena terbukti sekarang ini ketika COVID-19 merajalela, banyak orang sekarang ini hidup dalam ketakutan. Oh Tuhan, mau jadi apa ke depan? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana suami saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana cucu-cucu saya? Ingat saudara, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu adalah pembuktian bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Imani bahwa Tuhan tetap akan menolong kita. Haleluya. Karena dari awal sampai saat ini kalau kita ada, jangan sampai pemikiran kita menghantui pikiran kita untuk tahun 2021 ini. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, ada bayang-bayang ketakutan di sana. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, itu semua adalah merupakan penggenapan kebenaran firman Allah. Kalau hal-hal yang menakutkan sekarang ini terjadi, kalau hal itu tidak terjadi, berarti kebenaran firman Allah bohong. Bukan ya, bukan amin. Tetapi semua yang sementara terjadi sekarang ini, haleluya, itu semua adalah merupakan penggenapan kebenaran firman Allah. Membuktikan bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah kita takut. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Libatkan Dia terus dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus tidak berubah kasih-Nya dan kuasanya. Katakan amin. Kasih-Nya dan kuasanya. Manusia boleh berubah kasih-Nya. Manusia bisa tawar kasih-Nya. Hari ini baik, besok bisa berubah tidak baik. Itu adalah manusia. Tetapi saya mau katakan, jaminan kebenaran firman Allah. Maka Samuel berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya apa? Bahwa kasih Tuhan itu terus ada, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih-Nya itu kekal untuk selama-lamanya. Bahkan kuasanya tetap ada sampai saat ini. Ada orang mungkin mulai meragukan tentang kuasa Tuhan. Bahkan kemarin ada kesaksian yang sempat saya dengar. Karena kehidupan dari seseorang tersebut dilanda dengan peristiwa yang begitu sangat menyakitkan bagi dia. Sudah berdoa, tapi sepertinya doanya itu belum dijawab oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia mulai berkata, Tuhan, apa kuasa-Mu masih ada? Nah ini cara berpikir manusia. Orang-orang meragukan kuasa Tuhan ketika hidupnya tidak ditolong oleh Tuhan.
Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini, kuasa Yesus Tuhan, tidak ada bayang-bayang perubahan. Katakan amin. Kuasanya tetap ada. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kuasa Tuhan masih ada. Panggil dia ketika engkau membutuhkan dia. Berseru kepadanya, ceritakan apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Kuasa Tuhan Yesus itu menyertai kita. Haleluya. Dalam penguraian kebenaran firman Tuhan pada beberapa waktu yang lalu, sangat jelas penyertaan Tuhan untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Kita harus imani dan yakini kalau Tuhan sudah membela dan menolong kita di tahun 2020. Mungkin kita pernah luput dari kecelakaan. Itu satu kesaksian, saudara. Atau mungkin ada orang yang berniat jahat mencelakakan engkau. Kalau engkau luput dari semuanya itu, ingat saudara, itu adalah pertolongan Tuhan. Jadikanlah itu patokan bahwa karena seperti istilah dari Papi Gembala almarhum, dia seringkali mengatakan, kalau Tuhan sudah menolong dari awal, benar tidak? Kalau Tuhan sudah memulai, artinya kalau Tuhan sudah campur tangan dari awal, kalau Tuhan sudah melindungi kita dari awal, yakin sampai pada akhirnya Tuhan tetap akan menolong dan memberkati hidup saya dan saudara. Karena sekali lagi kasih Tuhan itu tidak setengah-setengah, sepenuhnya. Penyertaan Tuhan yang kita sudah alami di tahun 2020 menjadi dasar bagi kita untuk kita menjalani, memasuki tahun 2021. Saudara yakin tahun 2021 Tuhan ada bersama dengan kita? Jangan ragu. Jemaat Tuhan yang ada di rumahmu masing-masing, jangan takut. Kalau Tuhan sudah lindungi kita pada tahun 2020, meskipun melewati banyak pergumulan seperti yang saya katakan tadi, jadikan itu juga patokan. Tuhan, saya yakin tahun 2021 tahun juga kemenangan dan pembelaan Tuhan buat pribadi saya, buat keluarga saya, buat usaha saya. Dunia boleh tergoncang, dunia boleh mengalami berbagai-bagai ujian dan tantangan yang kita anak-anak Tuhan ada di dalamnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, katakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Kita akan tinggal bersama-sama dalam kedahsyatan kuasa Tuhan. Tuhan akan menyertai hidup kita di tahun 2021 nanti. Jangan takut, saudara. Ya, jangan pernah bimbang. Berharap kepada Tuhan. Kalau Ebenezer itu telah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menang dari peperangan, kita pun akan mengalami Ebenezer itu. Setiap hari yang akan kita jalani, setiap hari yang akan kita lalui, di sana Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Kalau Samuel katakan, sampai di sini Allah sudah menolong kita. Ke depan nanti ada Allah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, akan menjadi bahagian hidup saya dan saudara. Saudara senang dengar firman Tuhan malam ini? Inilah perenungan kebenaran firman Allah. Saya tidak panjang-panjangkan. Yang pasti bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri.
Ada pujian yang berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita nyanyi sama-sama jemaat yang ada di rumah. Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari pemain musik. Ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada saudara di penghujung tahun 2020 ini. Mari kuatkan terus iman percaya kita. Saya percaya Tuhan mengasihi dan mencintai kita semua. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sinar menerangi. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya. Dapat jalan sendiri. Jemaat di rumahmu, nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Libatkan Tuhan terus dalam kehidupan saya dan saudara. Minta Tuhan yang memimpin perjalanan